Welcome to the Base Face Network. Aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Di sini kita mau buat podcast yang bertemakan pandangan Islam tentang seksualitas dan juga keseimbangan. Jadi di podcast kali ini kita buat semacam sharing session saja. Jadi santai. Sebelumnya perkenalkan, saya Linda Febria Putri sebagai host di sini yang akan membahas tentang kompleksitas pandangan Islam terhadap feminisme dan juga disorientasi seksual. Nah, di sini juga ada 4 narasumber. Untuk para narasumber, saya persilahkan untuk memperkenalkan diri. Baik, nama saya Andi Muhammad Abian Zaki sebagai salah satu narasumber. Dan saya Asyifa Adisti sebagai salah satu narasumber juga. Dan saya Misal Aisyah Maharani, salah satu narasumber juga. Saya Keisha Kailani sebagai salah satu narasumber. Baik, terima kasih. Bagaimana kabar para narasumber hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, kalau gitu langsung saja kita pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang landasan ajaran Islam terkait peran gender dan juga prinsip kesetaraan. Nah, di mana tentu saja di sini ada konsep yang tercermin dalam ajaran Islam. Nah, bagaimana konsep tersebut? Konsep yang tercermin dalam ajaran Islam tersebut. Bisa Duduk dijawab atau dijelaskan? Dalam Islam, konsep kesetaraan gender diakui meskipun terdapat perbedaan dalam tanggung jawab dan peran masing-masing gender. Pada dasarnya, Islam menekankan bahwa pria dan wanita memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam mencari kebenaran dan ketaatan kepada Tuhan. Pada aspek peran gender, Islam menegaskan bahwa pria dan wanita memiliki peran yang berbeda, namun sejalan dan saling melengkapi. Misalnya, pria bertanggung jawab sebagai pemimpin keluarga, sementara wanita memiliki peran sebagai ibu dan manajer rumah tangga. Namun, hal ini tidak mengurangi nilai atau martabat satu gender di atas yang lain. Prinsip kesetaraan diakui dalam hal hak dan kewajiban. Wanita dan pria memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan, bekerja, memiliki harta, dan berpartisipasi dalam perlunya melibatkan kedua gender dalam pengambilan keputusan dan kontribusi positif terhadap masyarakat. Pentingnya perlakuan adil terhadap kedua gender tercermin dalam ajaran Islam dengan penekanan pada perlunya menghormati, mendukung, dan bekerja sama antara pria dan wanita dalam berbagai aspek kehidupan. Oke, terima kasih. Tadi kan dijelaskan bahwa prinsip kesetaraan diakui dalam hal hak dan juga kewajiban, di mana wanita dan pria juga memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan, bekerja, memiliki harta, dan juga berpartisipasi dalam masyarakat. Nah, berarti di sini adanya kesetaraan hak dan juga kewajiban. Nah, sejauh mana nilai-nilai Islam dalam mendukung hak-hak perempuan tersebut? Apakah ada harmoni atau ketegangan dengan prinsip-prinsip feminisme? Apakah bisa Ini melibatkan interpretasi yang kompleks, karena pandangan terhadap hubungan antara Islam dan feminisme dapat bervariasi. Beberapa Muslim dan feminis menemukan titik persamaan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, sementara yang lain melihat perbedaan mendasar dalam pendekatan dan nilai-nilai masing-masing. Ada harmoni dalam hal berupa beberapa tujuan, seperti peningkatan akses pendidikan dan pekerjaan bagi perempuan, serta penentangan terhadap diskriminasi gender. Namun,
ketegangan dapat muncul dalam perbedaan pandangan terhadap isu-isu tertentu, seperti peran keluarga, interpretasi hukum syariah, atau pandangan terhadap seksualitas. Penting untuk diingat bahwa pandangan individu terhadap feminisme dan Islam bisa sangat bervariasi, dan tidak ada pandangan tunggal yang mewakili seluruh umat Islam atau gerakan feminis. Sementara yang lain mungkin memiliki ketidaksetujuan terhadap beberapa aspek gerakan feminis. Diskusi terbuka dan dialog yang dihormati antara berbagai kelompok dan pandangan dapat membantu memahami perspektif yang berbeda dan mempromosikan pemahaman saling menghargai. Tadi dijelaskan bahwa pentingnya untuk diingat bahwa pandangan individu terhadap feminisme dalam Islam itu sangat bervariasi. Nah, apakah bisa diidentifikasikan mengenai tantangan dalam menjembatani perbedaan antara Islam dan juga feminisme? Bagaimana konsep tersebut atau konsep pemberdayaan perempuan dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam? Konsep pemberdayaan perempuan dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam dengan mengacu pada prinsip-prinsip inklusif dan keadilan yang terdapat dalam ajaran Islam. Beberapa aspek integrasi antara pemberdayaan perempuan dan nilai-nilai Islam melibatkan yaitu 1. Pendidikan. Islam mendorong pendidikan bagi semua manusia, termasuk perempuan. Dengan memberikan akses pendidikan yang setara bagi perempuan, nilai-nilai Islam mendukung pengembangan potensi dan keterampilan mereka. Yang kedua, pekerjaan. Islam mengakui hak perempuan untuk bekerja dan memiliki harta sendiri. Prinsip kesetaraan dalam akses pekerjaan dan peluang bisnis merupakan bagian dari nilai-nilai Islam. Yang ketiga, partisipasi sosial dan politik. Nilai-nilai Islam mendukung partisipasi aktif perempuan dalam kehidupan sosial dan politik, memberikan ruang bagi perempuan untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan dan pembangunan masyarakat adalah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Yang keempat, pelindungan hukum, menegakkan hak-hak hukum perempuan seperti hak waris dan hak-hak keluarga, sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam. Yang kelima, kesehatan dan kesejahteraan, memastikan akses perempuan kepada layanan kesehatan yang berkualitas dan mendukung kesejahteraan fisik dan mental sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan perhatian dalam Islam. Integrasi ini melibatkan integrasi yang cermat terhadap ajaran Islam, serta dialog dan kolaborasi antara pemimpin agama, masyarakat, dan aktivis perempuan. Pemberdayaan perempuan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Oke, baik. Tadi berarti di atas telah dijabarkan mengenai tentang hak-hak dan juga kewajiban gender, yaitu perempuan. Nah, di mana tahun ini, bahkan akhir-akhir tahun ini, maraknya seksualitas dalam Islam, atau biasa yang seperti marak pada contohnya hari ini, yaitu pada tahun-tahun ini, yaitu LGBT. Nah, bagaimana pandangan Islam terhadap isu-isu seksualitas, termasuk disorientitas seksual? Nah, bagaimana Islam juga merespon isu-isu kontemporer seperti LGBT tersebut? Nah, pandangan terhadap isu-isu kontemporer seperti LGBT di dalam masyarakat Islam sangat bervariasi. Pendekatan terhadap isu ini dapat dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, dan interpretasi agama yang berbeda-beda. Secara umum, sebagian besar pemahaman Islam tradisional menganggap homoseksualitas sebagai tidak sesuai dengan ajaran agama. Namun, perlu dicatat bahwa ada perbedaan pendapat di kalangan Muslim tentang cara menanggapi LGBT. Beberapa kelompok dan individu mungkin mengambil sikap yang lebih konservatif, sementara yang lain mungkin menganut pendekatan yang lebih inklusif dan mendukung hak asasi manusia. Penting untuk dicatat bahwa ada variasi besar dalam pandangan dan pemahaman dalam umat Islam, dan banyak Muslim yang mendukung prinsip-prinsip kesetaraan
dan hak asasi manusia tanpa mengabaikan nilai-nilai agama mereka. Dalam menghadapi isu-isu kontemporer seperti LGBT, beberapa kelompok atau individu Muslim mungkin mencoba menemukan keseimbangan antara nilai-nilai agama mereka dan prinsip-prinsip inklusivitas dan penghargaan terhadap keberagaman. Pendekatan yang positif dan dialog terbuka dapat membantu memahami perbedaan pandangan dan menciptakan ruang untuk diskusi yang saling menghargai. Dalam isu-isu sensitif seperti ini, perbedaan pandangan bisa menjadi kompleks dan dialog terbuka dapat memainkan peran kunci dalam membangun pemahaman dan toleransi antar individu dan kelompok. Berarti adanya variasi besar dalam pandangan dan juga pemahaman di dalam umat Islam itu tanpa mengabaikan nilai-nilai agama mereka. Dan dalam menghadapi isu-isu kontemporer seperti LGBT, juga adanya peran kunci dalam membangun pemahaman dan toleransi antar individu dan juga kelompok itu sendiri. Nah, bagaimana masyarakat Muslim dapat menjaga keseimbangan antara nilai-nilai agama dan juga keberagaman seksual dalam praktik sehari-hari tersebut? Apakah bisa dijelaskan lebih lanjut? Masyarakat Muslim dapat menjaga keseimbangan antara nilai-nilai agama dan keberagaman seksual dengan mengadopsi pendekatan yang inklusif dan terbuka, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai agama mereka. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat membantu dalam menjaga keseimbangan ini. Yang pertama ada pendidikan dan kesadaran, yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai keberagaman seksual, termasuk LGBT, dapat membantu mengurangi stigma dan prasangka terhadap komunitas LGBT. Pendidikan yang terbuka dan objektif tentang isu-isu ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Yang kedua ada dialog terbuka. Mendorong dialog terbuka dan saling mendengarkan antar anggota masyarakat, termasuk mereka yang memiliki pandangan yang berbeda, dapat menciptakan ruang untuk pemahaman dan toleransi. Dialog ini dapat diadakan di berbagai tingkat seperti keluarga, masyarakat, ataupun lembaga keagamaan. Yang ketiga, ada keadilan dan hak asasi manusia. Mendorong keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia untuk semua anggota masyarakat tanpa memandang orientasi seksual adalah langkah yang penting. Prinsip-prinsip ini sesuai dengan nilai kemanusiaan dalam agama Islam. Yang keempat, ada konsultasi dengan pemimpin agama. Mencari pandangan dan bimbingan dari pemimpin agama yang terbuka untuk dialog dapat membantu mencari solusi yang seimbang antara nilai-nilai agama dan keberagaman seksual. Tantangan praktis yang mungkin dihadapi melibatkan resistensi terhadap perubahan atau pandangan yang berbeda, stigma sosial, atau kurangnya pemahaman mendalam tentang keberagaman seksual. Selain itu, bisa ada tekanan budaya atau sosial untuk mempertahankan normativitas tertentu. Mengatasi tantangan ini memerlukan kesabaran, pendidikan terus-menerus, dan kesediaan untuk berdialog. Sangat penting untuk menciptakan lingkungan di mana orang merasa aman untuk berbicara tentang isu-isu ini tanpa takut menghadapi diskriminasi ataupun penolakan. Tadi disinggung mengenai kesediaan untuk berdialog untuk menciptakan lingkungan di mana orang merasa aman untuk berbicara tentang isu-isu tersebut. Nah, berarti ini memasuki konteks dalam dialog dan juga pemahaman saling menghormati, di mana pentingnya membuka dialog konstruktif antara Islam, feminisme, dan juga isu-isu seksualitas. Bagaimana menciptakan ruang untuk pemahaman saling menghormati tersebut tanpa mengorbankan nilai-nilai yang mendasar. Jadi membuka dialog konstruktif antara Islam, feminisme, dan isu-isu seksualitas adalah penting untuk mempromosikan pemahaman saling menghormati tanpa mengorbankan nilai-nilai mendasar. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk menciptakan ruang dialog yang positif antara ketiga entitas ini melibatkan, yang pertama, pendekatan terbuka dan inklusif. Jadi menciptakan ruang yang terbuka untuk berbicara dan mendengarkan.
Nah, di mana perbedaan pandangan dihargai adalah langkah kunci. Ini memungkinkan semua pihak merasa dihormati dan dihargai. Yang kedua, pendidikan dan kesadaran. Pendidikan tentang nilai-nilai Islam, feminisme, dan isu-isu seksualitas dapat membantu memahami sudut pandang masing-masing. Informasi yang akurat dan objektif dapat membantu mengurangi prasangka dan stereotip. Yang ketiga, fokus pada persamaan nilai. Menemukan persamaan nilai antara Islam, feminisme, dan isu-isu seksualitas dapat menjadi titik awal yang baik. Kesamaan seperti keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia dapat membentuk dialog yang positif. Yang keempat, pertimbangan konteks budaya. Jadi memahami konteks budaya dan sejarah setiap entitas adalah penting. Ini membantu menghindari kesalahpahaman dan memahami bahwa interpretasi dan praktik Islam, feminisme, dan isu-isu seksualitas dapat bervariasi di berbagai komunitas dan kelompok. Yang kelima, melibatkan pemimpin dan tokoh masyarakat. Menggandeng pemimpin agama, tokoh masyarakat, dan aktivis dalam dialog dapat membantu membentuk sikap yang lebih inklusif dan mempromosikan pemahaman lebih baik di kalangan umum. Yang keenam, hormati privasi dan keyakinan pribadi. Menghormati privasi dan keyakinan pribadi orang adalah prinsip penting dalam menciptakan ruang dialog yang aman dan positif. Penting untuk diingat bahwa menciptakan ruang untuk pemahaman saling menghormati tidak selalu berarti mencapai konsensus penuh. Namun, itu menciptakan kesempatan untuk belajar satu sama lain, menghargai perbedaan, dan membangun masyarakat yang inklusif dan hormat terhadap keberagaman. Oke, berarti di sini benar-benar ditekankan untuk hak-hak asasi manusia. Nah, di mana apakah pengimplementasian hak-hak perempuan, di mana pencegahan penyalahgunaan nilai-nilai agama untuk menindas seorang perempuan. Bagaimana konsep hak-hak perempuan dalam Islam dapat diimplementasikan dalam masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi konsep hak-hak perempuan dalam Islam dalam masyarakat sehari-hari dapat melibatkan langkah-langkah seperti 1. Pendidikan. Memberikan pemahaman yang benar tentang ajaran Islam terkait hak-hak perempuan melalui pendidikan formal dan informal. Kedua, ada penyadaran masyarakat, yaitu melalui kampanye-kampanye penyuluhan dan sosialisasi, membantu masyarakat memahami bahwa Islam menganut prinsip kesetaraan gender. Ketiga, ada pemberdayaan ekonomi, seperti memberikan kesempatan dan dukungan untuk perempuan dalam aspek ekonomi, seperti pendidikan keterampilan, pelatihan kerja, dan dukungan untuk mengembangkan usaha. Keempat, ada hukum dan kebijakan yang adil. Nah, itu mendorong adopsi dan penegakan hukum dan kebijakan yang mendukung hak-hak perempuan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kelima, ada peran pemimpin agama. Nah, mendorong pemimpin agama untuk memberikan pengajaran yang mendukung kesetaraan gender dan menentang penyalahgunaan ajaran agama untuk menindas perempuan. Keenam, ada media yang mendorong media untuk menyajikan narasi yang seimbang tentang hak-hak perempuan dalam Islam, menghindari stereotip dan distorsi. Ketujuh, ada pengembangan kesadaran individu, itu seperti mendorong individu untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kedelapan, ada pencegahan penyalahgunaan ajaran agama. Nah, mengembangkan mekanisme dan lembaga untuk mencegah penyalahgunaan ajaran agama sebagai alat untuk menindas perempuan. Melalui kombinasi langkah-langkah ini, masyarakat dapat membentuk lingkungan yang mendukung hak-hak perempuan dalam konteks nilai-nilai Islam dan mencegah penyalahgunaan ajaran
agama untuk kepentingan tertentu. Ganti room aja. Oke, berarti implementasi konsep hak perempuan dalam Islam dalam masyarakat sehari-hari itu melibatkan langkah-langkah meliputi di bidang pendidikan, penyadaran masyarakat, pemberdayaan ekonomi, hukum dan kebijakan yang adil, peran pemimpin agama, 6, sorry, ulang. Jadi, implementasi konsep hak-hak perempuan dalam Islam di masyarakat sehari-hari itu melibatkan beberapa langkah seperti berikut. Yang pertama yaitu dalam bidang pendidikan, penyadaran masyarakat, pemberdayaan ekonomi, hukum dan kebijakan yang adil, peran pemimpin agama, media yang mendukung, pengembangan kesadaran individu, pencegahan penyalahgunaan ajaran agama, di mana langkah-langkah tersebut akan dikombinasikan. Apakah ada kemungkinan titik temu antara pandangan Islam dan juga gerakan feminis? Bagaimana kolaborasi tersebut dapat memperkuat upaya menuju kesetaraan dan juga keadilan? Ada beberapa titik temu antara pandangan agama Islam dan gerakan feminisme yang dapat dijelajahi untuk membangun kolaborasi yang memperkuat upaya menuju kesetaraan dan keadilan. Beberapa aspek tersebut meliputi, yang pertama, kesetaraan dan keadilan sendiri. Baik dalam Islam maupun feminisme, terdapat fokus pada prinsip kesetaraan dan keadilan. Menemukan titik temu dalam pemahaman dan implementasi konsep-konsep ini dapat menjadi dasar untuk kolaborasi. Yang kedua, ada pemberdayaan perempuan. Kedua perspektif menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan. Kolaborasi ini dapat difokuskan pada program-program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan untuk meningkatkan posisi perempuan dalam masyarakat. Yang ketiga, ada penentangan terhadap kekerasan dan juga penindasan. Islam dan feminisme sama-sama menentang kekerasan dan penindasan terhadap perempuan. Upaya bersama dapat diarahkan untuk memberantas segala bentuk kekerasan dan membangun masyarakat yang aman dan juga adil. Yang keempat, ada partisipasi politik dan juga sosial. Kolaborasi dapat diperkuat dengan mendorong partisipasi perempuan dalam kehidupan politik dan sosial, serta mendukung hak perempuan untuk berkontribusi secara penuh dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, ada pendidikan dan kesadaran. Peningkatan pendidikan dan kesadaran tentang hak perempuan dapat menjadi fokus bersama untuk mencapai perubahan budaya dan sosial yang positif. Keseimbangan antara keluarga dan karir. Menyadari perlunya mencapai keseimbangan antara peran keluarga dan karir bagi perempuan. Kolaborasi dapat mempromosikan kebijakan dan dukungan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung keseimbangan ini. Lalu pentingnya dialog terbuka dan saling pengertian antara pihak yang terlibat menjadi kunci untuk mengatasi perbedaan dan membangun kerjasama yang efektif. Melalui kerjasama ini, masyarakat dapat menggabungkan nilai-nilai universal tentang kesetaraan dan keadilan dengan pemahaman yang mendalam tentang konteks budaya dan agama tertentu. Baik. Berarti untuk menggabungkan nilai-nilai universal tentang lebih mendalam tentang konteks budaya dan juga agama tertentu. Saya ucapkan terima kasih kepada keempat narasumber sudah memberikan jawaban serta pendapatnya di acara podcast hari ini. Izinkan saya untuk membacakan sebuah kesimpulan dari podcast kita hari ini, di mana episode kali ini kita menggali kompleksitas pandangan Islam terhadap feminisme dan isu-isu seksualitas, serta mengidentifikasi titik temu antara nilai-nilai Islam dan gerakan feminis. Dalam fondasi nilai-nilai Islam, terlihat bahwa kesetaraan gender diakui, meskipun dengan perbedaan peran yang seimbang. Perspektif Islam terhadap feminisme mencerminkan adanya harmoni
dalam beberapa tujuan, sementara tantangan dan perbedaan pandangan tetap ada. Integrasi nilai-nilai Islam dengan konsep pemberdayaan perempuan menunjukkan bahwa pendidikan, pekerjaan, partisipasi sosial politik, perlindungan hukum, dan kesejahteraan dapat diarahkan sesuai dengan ajaran Islam, di mana pada segmen terakhir menyoroti implementasi hak-hak perempuan dalam masyarakat sehari-hari serta perlunya mencegah penyalahgunaan nilai agama untuk menindas seorang perempuan. Pentingnya membuka dialog konstruktif antara Islam, feminisme, dan juga isu-isu seksualitas ditekankan sebagai kunci untuk membangun pemahaman, saling menghormati, tanpa mengorbankan nilai-nilai mendasar. Kolaborasi antara pandangan Islam dan gerakan feminis dengan fokus pada kesetaraan, pemberdayaan, penentangan terhadap kekerasan, partisipasi, pendidikan, dan juga keseimbangan antara keluarga dan karir dijelaskan sebagai cara efektif untuk memperkuat atau upaya dan yang terakhir yaitu dengan menciptakan ruang dialog yang terbuka dan inklusif, masyarakat dapat menggabungkan nilai-nilai universal kesetaraan dengan pemahaman mendalam tentang konteks budaya serta agama inklusif. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada narasumber yang telah menyempatkan waktunya untuk podcast hari ini. Terima kasih juga telah bergabung dalam perjalanan diskusi tentang perspektif Islam terhadap feminisme dan disorientasi seksual. Saya Linda Febia Putri, apabila ada salah kata dan juga tindakan, mohon maaf. Sekian, saya akhiri podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.